Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, para pelaku bisnis itu sering tidak begitu suka jika perkara yang dihadapinya tersebut masuk kepada satu pengetahuan publik. Padahal prinsip dari hukum atau pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara itu selalu terbuka untuk umum. Jadi artinya siapapun mempunyai hak untuk bisa menghadiri persidangan, ya, walaupun mereka tidak mempunyai hubungan dengan perkara. Ya, jadi majelis hakim dalam penanganan perkara perdata selalu menegaskan bahwa sidang yang dipimpinnya itu selalu bersifat terbuka untuk umum kecuali kalau untuk kasus-kasus yang tertentu. Jadi akan sangat tergantung pada jenis perkara yang ditanganinya. Tapi secara umum, perkara perdata itu selalu diperiksa dalam satu proses persidangan yang bersifat terbuka. Jadi kalau hakim menyatakan bahwa perkara yang sedang dijalaninya dilaksanakan atau diperiksa itu tertutup untuk umum, itu bisa memberikan akibat putusannya menjadi tidak berlaku. Ya, jadi harus terbuka untuk umum. Makanya selalu perhatikan kalau majelis itu hendak membuka sidang selalu dikatakan bahwa sidang ini terbuka untuk umum. Jadi everybody can come, ya. Jadi bisa masuk ke persidangan. Kecuali kalau untuk hal-hal yang sensitif tadi, misalnya katakanlah kalau untuk ini secara perdata untuk bisnis sih lebih banyak kepada hak intellectual property rights, misalnya seperti paten gitu ya, yang dia berhubungan dengan ingredient gitu, yang kalau dalam berperkara mungkin tidak mungkin dibuka gitu, karena akan membuat kemungkinan orang bisa melakukan peniruan kan. Kalau kita lihat pengadilan kita juga sifatnya kan sangat strict dalam proses pembuktian gitu, ya kan? Buktinya katakanlah yang bisa diterima itu kalau misalnya dokumen harus asli 1888 perdata gitu, nggak bisa kopi gitu ya. Kalau kita kasih kopi harus tunjukkan aslinya atau paling tidak setara dengan asli gitu. Nah, hal-hal tersebut pada umumnya dia tidak mempunyai kewenangan untuk membangun satu dasar pertimbangan hukum berdasarkan prinsip keadilan atau ex aequo e bono, apalagi jika dia tidak kita berikan kewenangan. Makanya coba perhatikan dalam setiap gugatan selalu penggugat itu menutup gitu ya, menutup gugatannya dengan mengatakan bahwa saya sudah mengajukan dalil-dalil saya berdasarkan bukti-bukti. Jadi dalil bukti harus begitu ya, dalil bukti yang saya ajukan di atas. Akan tetapi jika hakim berpendapat lain, maka tolong putuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya. Itu yang disebut dengan ex aequo e bono. Jadi kalau kita nggak memberikan dia kewenangan untuk itu, dia tidak bisa melakukan. Dia harus sangat strict pada dalil dan pembuktian. Ya, kalau Anda tidak mempunyai bukti dan bukti Anda tidak pantas, maka hakim akan menolak dalil Anda gitu loh. Nah, untuk itu perasaan keadilan hakim walaupun dimungkinkan melalui acara perdata tidak bisa dilakukan dengan cara yang seenaknya oleh hakim gitu. Kepastian bahwa majelis hakim itu mempunyai kewenangan, kemampuan untuk pemahaman terhadap perkara yang diperiksanya, itu membuat para pelaku usaha mencoba untuk menggagas langkah atau kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar dari pengadilan, gitu loh. Ini yang kita sebut dengan arbitrase. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam hukum acara kita, zaman dulu yang Belanda, itu kita nggak kenal penyelesaian melalui arbitrase. Walaupun kalau kita lihat dalam hukum acara Belanda yang lama, gitu RV, itu dikenal penyelesaian melalui arbitrase. Ya, jadi pada zaman dulu itu sebenarnya kemungkinan bagi para pihak untuk mencoba menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase sebagai satu alternatif di luar dari pengadilan itu dasarnya itu dengan menggunakan pasal 377 HIR. Jadi hukum acara Indonesia yang lama, di mana 377 HIR itu menunjuk ketentuan RV hukum Belanda. Tapi dalam perkembangannya ada satu masa perkembangan yang panjang yang membuat memang pengadilan ketika itu tidak terlampau memahami keberadaan dari arbitrase ini, karena memang pengadilan hanya memahami bahwa hanya pengadilanlah satu-satunya gitu. Sementara pelaku pasar tetap menginginkan adanya satu alternatif yang bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Seperti saya katakan tadi, bagaimana untuk menghasilkan satu putusan yang nggak perlu dilakukan upaya-upaya hukum, banding segala macam gitu kan. Bagaimana untuk memastikan juga bahwa pihak-pihak yang akan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan tadi adalah orang yang punya kemampuan. Bagaimana agar pada saat proses pemeriksaan perkara, kasus itu tidak masuk kepada wilayah publik gitu loh. Bagaimana supaya juga kasus tersebut dalam pemeriksaan tidak sangat rigid kepada ketentuan-ketentuan tentang pembuktian gitu. Nah, hal-hal tersebut menjadi satu dasar bagi arbitrase untuk mengatakan bahwa proses untuk memutuskan sengketa dalam arbitrase itu tidak lagi didasarkan pada hukum acara perdata, ya kan?
Karena itu adalah merupakan pilihan para pihak, maka konsekuensinya arbitrase tersebut akan disepakati, dipahami sebagai satu putusan yang bersifat final. Ya, bersifat final atau berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Itu konsekuensinya, ya. Jadi itu saya katakan tadi secara umum, ya, bahwa sengketa para pihak itu harus diselesaikan melalui pengadilan. Tapi secara khusus pelaku usaha mencoba membangun satu alternatif dengan menyediakan satu fasilitas penyelesaian perkara di luar dari pengadilan yang kita kenal dengan arbitrase, sehingga konsekuensinya karena itu adalah keinginan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha haruslah menghormati dan komit terhadap keputusan dari arbitrase tadi sebagai satu putusan yang bersifat final dan mengikat, gitu loh. Jadi nggak bisa lagi suatu saat ketika dia ternyata kalah dalam arbitrase tadi, dia nyari-nyari cara bagaimana supaya dia bisa melakukan upaya hukum. Karena dikatakan tadi, dasar dari kehadiran itu adalah sebenarnya pilihan. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Fast FM.